Oke, sekarang metode pendugaan Bayesian. Kita mulai dengan beberapa notasi dulu. Theta adalah parameter untuk populasi dengan sebaran tertentu. Sebaran populasi digambarkan dalam fungsi fx diketahui theta sebagai fungsi kepekatan peluang untuk variabel acak kontinu. X-nya ya yang kontinu. Kemudian px diketahui theta fungsi massa peluang untuk variabel acak diskrit. X-nya. Nah, pi theta ini nanti adalah sebaran prior atau sebaran awal bagi parameter theta. X besar adalah sampel acak berukuran N, X kecil adalah realisasi sampel atau data atau semacam record ya, yang kita peroleh nanti setelah ada pengamatan. Nah, yang membedakan pendekatan Bayesian dengan pendekatan frekuentis itu misalnya metode kemungkinan maksimum, metode momen, atau yang lain. Nah, pembedanya adalah di sini. Ada sebaran prior. Ya, berarti kalau di metode maximum likelihood estimation dengan di metode momen, theta itu dianggap sebagai variabel, tapi bukan variabel acak. Jadi dia nilainya tetap. Sementara di dalam pendekatan Bayesian, dia dipandang sebagai suatu variabel acak. Nah, bagaimana kita menentukan sebaran bagi theta ini? Biasanya subjektif ya. Kan kalau misalnya untuk data seperti X itu ya, itu kan kita bisa melakukan uji goodness test of fit untuk melihat bagaimana sebaran bagi datanya. Kita kumpulkan dulu datanya, terus kita lakukan goodness test of fit, uji kesesuaian model. Contohnya, kalau kita mau lihat benar nggak data ini berasal dari sebaran normal, itu bisa kita ambil data berupa sampel dari populasi, lalu kita lakukan uji normalitas. Misalnya, kalau sampelnya besar, biasanya yang dipakai itu adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, nanti kan kita lihat ya hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov ini apakah dia membawa kita kepada penerimaan bahwa populasi menyebar normal atau penolakan bahwa sampel itu tidak berasal dari populasi yang menyebar normal. Itu pembedanya tadi. Oke, sekarang ke teori Bayesian. Nah, setelah didapat nilai pengamatan dalam sampel atau datanya nanti, maka sebaran peluang prior bagi theta diupdate menjadi sebaran posterior dengan definisi sebagaimana pada persamaan 1. Ini dari mana kok bisa tiba-tiba jadi gini? Ini dari stat-des ya, kalau teman-teman ingat kalau kita punya f x diketahui y, ini kan jadi f x iris y, x, y, dibagi f syaratnya gini ya, marginal syaratnya. Lah, dengan cara yang sama, pastilah fy diketahui x itu sama dengan fy, x yang sebenarnya sama saja dengan x, y, karena itu konsepnya irisan ya. Duanya sama-sama terjadi dibagi dengan syaratnya atau fx. Bentuk ini ekivalen dengan f x, y itu sama dengan fy diketahui x dikali dengan fx begini ya. Nah, ini kita substitusi yang bagian ini ke fx, y yang ada di sini, kita peroleh fy diketahui x dikali fx dibagi yang bawah nggak berubah ya. Sebentar, ini harusnya x ya. Begini, yang bawah tetap fy. Nah, kalau sesuai dengan yang di sini, theta diketahui x, berarti theta diketahui x. X-nya ini ya seolah-olah jadi theta, y-nya jadi x. Berarti ini jadi f theta, sebentar harusnya salah ya. F y-nya itu adalah x ya. X diketahui theta dikali f theta dibagi fx gini ya.
tinggal diubah aja, X-nya jadi theta ya jadi X. Nah, ini sudah ada namanya ya, fx diketahui theta itu, ini kan likelihood ya. Terus kalau fx ini, f theta ya maksudnya, f theta ini kan prior ya, yang tadi bisa didefinisikan secara subjektif. Nah, fy ini nanti disebut sebagai marginal bagi y, atau dalam beberapa buku juga ditulis sebagai marginal likelihood. Nah, begini ya. Oke. Ya, sebenarnya dengan cara yang sama kita peroleh hasil ini ya, persis seperti yang tadi, hanya saja ada embel-embel notasi yang tadi ada di sini. Nah, kita peroleh pi theta diketahui x itu sama dengan fx diketahui theta dikali pi theta dibagi gx. Atau kalau mau diingat ya, posterior sama dengan likelihood dikali prior dibagi marginal likelihood atau marginal likelihood ya. Nah, gx ini gimana cara kita mencarinya? Kalau kita punya fx, y, kalau kita mau mencari fx doang misalnya, itu kan bisa kita nyatakan sebagai integral dari min tak berhingga sampai dengan tak berhingga dari fx, y dy ya, karena kita mau cari untuk x. Nah, ini dengan cara yang sama, karena tadi fx, y itu adalah yang ada di sini, ini bisa kita nyatakan sebagai integral min tak berhingga sampai tak berhingga dari fy diketahui x dikali fx gini ya, dy. Ya, ini kan ya tadi kita kembali lagi ke sini. Sebenarnya ini kan sama dengan fx, y dibagi syaratnya yaitu fx dikali dengan fx. Ini mati dengan yang ada di sini. Kita peroleh fx, y. Ya, integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx, y dy ya sama dengan ini tadi definisi dari marginal x. Nah, itu kalau dia continue. Ya, kalau kita berhadapan dengan peubah acak yang diskrit, akumulasinya tidak lagi dalam integral, tapi dalam sigma atau jumlahan. Nah, kalau x-nya continue, kita pakai fungsi kepekatan peluang. Kalau x-nya diskrit, kita pakai fungsi massa peluang. Berikutnya, kalau nanti x besar ini adalah sampel dari fx diketahui theta, maka penduga bias untuk theta ini, theta maksudnya parameter dari populasi x besar ini nanti, itu adalah penduga yang meminimumkan fungsi kerugian. Ini seharusnya nggak ada ya, ini dicoret saja, agak rancu jadi kalimatnya. Penduga yang meminimumkan fungsi kerugian. Nah, kalau pendekatan maksimum likelihood kemarin kan kita malah mencari yang memaksimumkan fungsi kemungkinan ya, atau fungsi likelihood yang dinyatakan sebagai hasil kali marginal f x i diketahui theta i dari 1 sampai dengan n. Nah, ini nanti kita cari gimana ceritanya biar dia bisa maksimum pakai teorema lokasi titik ekstrim. Nah, kalau kita pakai fungsi kerugiannya adalah fungsi Galot kuadrat atau fungsi kerugian paling sering dipakai ya, itu nanti penduga biasnya adalah nilai harapan dari posterior yang terbentuk ekspektasinya. Nah, tadi itu posterior berbentuk gini ya, likelihood dikali prior dibagi marginal likelihood. Nah, setelah diperoleh nilai x kecil, recordnya itu, maka gx ini nanti akan berupa konstanta yang nggak bergantung sama theta. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau kita gini misalnya, integralnya terhadap theta, berarti kita akumulasikan di semua theta gitu ya. Pasti ini nanti nggak bergantung sama theta, thetanya habis ya karena diintegralin terhadap theta. Sama juga dengan di sini karena jumlahnya jalan untuk theta. Ya dia nanti bakalan habis jadi konstan karena x-nya juga sudah diperoleh realisasi datanya ya. Nah,
Berarti sebenarnya Gx ini karena dia cuma konstan bisa kita pandang sebagai konstanta yang menyebabkan posterior ini sebagai suatu FKP yang valid, yaitu jumlahnya bernilai 1 atau integralnya bernilai sama dengan 1. Maka dapat kita nyatakan pi theta diketahui X proporsional terhadap Fx diketahui theta dikali pi theta. Ya, lambang proporsional mirip dengan alfa ya, tapi bukan alfa. Nah, kalau kita pakai fungsi kerugian absolut, penduga biasnya adalah median dari sebaran posterior. Ya, median itu kan konsepnya kalau dia kontinu ya, integral minta berhingga sampai dengan X dari Fx itu harus sama dengan 0,5. Maka ini nanti disebut sebagai mediannya. Ini ada beberapa contoh soal. Misalnya kita punya sampel acak berukuran N dari distribusi Bernoulli. Ya, kasus khusus dari distribusi binomial ya, berarti N-nya di 1. Fx diketahui theta sama dengan theta pangkat X 1 min theta pangkat 1 min X untuk X-nya 0 atau 1. Dan misalkan theta menyebar uniform 0,1. Ya, berarti densitas priornya ya 1 per B min A ya. B-nya 1, A-nya 0, 1 per 1 ya 1. Untuk 0 kecil theta kecil 1. Nah, penduga bias bagi theta gimana? Ya kita pakai ekspektasi posterior ya, karena dia nggak bilang secara spesifik. Pertama kita konstruksi likelihood-nya dulu. Likelihood itu kan hasil kali marginal ya. Berarti kita peroleh hasil kali dari theta pangkat xi 1 min theta pangkat 1 min xi ini jalan dari 1 sampai dengan n. Ya untuk bagian yang ini nanti theta pangkat x1 dikali theta pangkat x2 dan seterusnya, berarti theta pangkat jumlahan dari xi jalan dari 1 sampai dengan n. 1 min theta pangkat ini nanti 1 dikurang xi ditambah 1 dikurang xi dan seterusnya, berarti n min sigma xi. Posteriornya adalah prior dikali likelihood dibagi integral prior kali likelihood. Ya, priornya tadi 1 dari yang uniform tadi itu loh. Berarti 1 dikali likelihoodnya ada di sini dibagi integral terhadap theta. Ya, karena dari 0 sampai 1 di priornya berarti dari 0 sampai 1. Integral 0 sampai 1 dari prior dikali likelihood. Kita peroleh hasilnya entah ini gimana ceritanya, yang bawah ini pasti konstan terhadap theta ya. Nah, berarti ini tuh proporsional dengan yang di atas, theta pangkat sigma xi i dari 1 sampai dengan n, 1 min theta n pangkat min sigma xi i dari 1 sampai dengan n. Nah, ini kalau kita lihat ini kernel dari sebaran beta ya. Kalau kita punya sebaran beta itu kan yang pasti ini konstan, yang bawah b alpha, ba, b ini. Ini konstan. Nah, berarti kernelnya itu ya y pangkat a min 1, 1 min y pangkat b min 1. Mirip ya dengan yang di sini. Theta pangkat sesuatu, 1 min theta pangkat sesuatu. Ya, berarti sesuatu itu apa? A min 1 ya. A min 1 itu sama dengan yang ada di sini. Berarti A-nya adalah 1 tambah yang ada di sini. Kita peroleh A-nya itu 1 tambah sigma xi. B min 1-nya adalah ini. Berarti B-nya adalah 1 tambah yang ada di sini. Kita peroleh hasilnya itu begini. Nah, ekspektasi dari Y yang menyebar beta dengan parameter A, B itu kan A per A plus B ya. Nah, penduga bias bagi theta adalah ekspektasi dari posterior. Berarti theta atau pi itu sama dengan 1 ditambah sigma xii dari 1 sampai dengan n. Ini tadi A-nya A per A tambah B. A-nya kita tulis lagi yang ini, terus B-nya yang ini. Kita sederhanakan, kita peroleh hasil seperti ini. Ya, intinya adalah kita harus bisa melihat ini itu arahnya kemana. Kalau kita nggak bisa lihat, ya kita harus berhadapan dengan integral yang termasuk susah ini ya untuk diselesaikan. Atau ya susah ya. Walaupun mungkin bisa pakai teknik substitusi sepertinya ya. Nah, kalau kita nggak mengenal dia sebagai sebaran beta tadi, kita bisa melakukan ekspektasi biasa. Oke, cukup jelas ya untuk soal yang di sini. Mungkin ada yang nanya, ini kan nggak tahu ya kita hasilnya yang di bawah ini gimana. Ini kan harus sama dengan yang di sini biar dia benar-benar sebaran beta. Lah, logikanya adalah karena ini fungsi kepekatan peluang, ini juga fungsi kepekatan peluang. Ya, apa ya?
FKP theta diketahui X itu ya FKP pastinya. Nah, berarti dia integralnya ini harus sama dengan 1. Lah, berarti ini harus memang benar B A, B dengan A-nya tadi yang didefinisikan di sini dan di sini. Karena kalau enggak ya pasti enggak bisa sama dengan 1 integralnya. Jadi dia dijamin di situ. Oke, contoh selanjutnya. Misalnya kita punya sampel acak berukuran N dari sebaran Poisson, yakni XI menyebar Poisson pada nilai tengah lambda. Misalkan pula sebaran prior untuk lambda adalah sebaran gamma. Lambda menyebar gamma pada parameter beta, kappa dengan fungsi kepekatan peluang sebagaimana didefinisikan pada persamaan 10. Pi theta, bukan theta ya. Pi lambda sama dengan lambda pangkat kappa min 1 E pangkat min lambda per beta dibagi dengan beta pangkat kappa gamma kappa. Nah, beta dengan kappa ini kan konstan ya. Nanti kalau sudah diperoleh nilainya ya pasti yang bawahnya juga konstan sebenarnya. Nah, kita diminta menemukan penduga bias bagi lambda. Pertama adalah kita konstruksikan dulu likelihood-nya. Hasil tadi marginal. Ya, kita peroleh tadi fxi diketahui lambda itu kan menyebar Poisson ya. Berarti E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Ya, kita pakai XI karena nanti dia dari I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Terus dikalikan. Nah, ini kita peroleh sama dengan E pangkat min N lambda dikali lambda pangkat sigma XI I dari 1 sampai dengan N dibagi Pi atau hasil kali ya. Hasil kali dari XI faktorial, I-nya jangan dari 1 sampai dengan N. Itu untuk likelihood-nya. Untuk mengkonstruksi posterior, ya sama dengan yang tadi. Likelihood dikali prior dibagi marginal likelihood. Yang sebenarnya marginal likelihood ini sama dengan integral dari likelihood dikali prior D yang mau kita cari lambdanya ya. Lah berarti likelihood-nya ini tinggal kita kopas ke sini. Ke sini. Ya, tadi bunyinya begini ya. Berarti part yang ini itu berasal dari likelihood-nya. Terus part yang satunya dari yang tadi menyebar gamma itu. Atau prior-nya. Lah, integralnya dari 0 sampai tak hingga karena tadi menyebar gamma ya. Kalau gamma itu kan dari 0 sampai tak hingga ya. Berarti kita peroleh integral 0 tak hingga dari yang atas ini d lambda. Ya, ini agak susah memang kelihatannya ya integralnya, tapi sebenarnya ini tuh pasti akan mati dengan yang ada di sini. Ini juga pasti nggak mengandung lambda karena kita integralkan terhadap lambda, berarti bisa kita nyatakan proporsional ke yang di atas ini saja. Berarti tugas kita hanya menyederhanakan yang di atas ini terus melihat dia mirip ke sebaran apa. Lambda pangkat kappa min 1 ditambah sigma XI I dari 1 sampai dengan N, E pangkat min N plus 1 per beta, kali lambda, ini kan mirip dengan itu ya, sebaran gamma, hanya saja beta dan kappanya sudah berbeda. Kalau kita lihat tadi itu kappanya itu di lambda pangkat kappa min 1 ya. Berarti lambda pangkat kappa min 1. Kappa min 1 sama dengan ini. Berarti kappa yang baru adalah kappa lama ditambah sigma XI I dari 1 sampai dengan N. Itu untuk kappanya ya. Untuk betanya gimana? Beta itu tadi di E pangkat min lambda per beta. Berarti E pangkat min N plus 1 per beta kali lambda itu sama dengan E pangkat min beta yang dulu, beta per lambda, beta yang sebelumnya. Berarti beta yang baru adalah N plus 1 per beta yang lama. Kita peroleh N plus 1 per beta yang lama. Tapi pangkat min 1 kenapa? Karena ini kan seharusnya ini ya, E pangkat min beta per lambda ini malah jadi kali. Berarti kan biar jadi per harusnya pangkat min 1 ya yang di sini. Bisa ya dipahami? Kalau kita lihat tadi kan di sini harusnya E pangkat min lambda per beta ya. Nah, di sini tuh harusnya lambda per sesuatu. Nah, biar ini jadi lambda per sesuatu, ini harus pangkat min 1 ya. Oke, berarti kita peroleh N tambah 1 per beta pangkat min 1. Nah, jadi penduga bias bagi lambda karena dia tadi posteriornya itu merupakan sebaran gamma, beta kappa berarti ya ekspektasinya itu adalah beta kali kappa. Kita peroleh ini kali ini ya berarti ini per ini ya, ini per part yang tidak ikut pangkat min 1-nya. Kita peroleh hasil seperti ini.
Itu untuk contoh yang kedua. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, diasumsikan sebaran prior bagi proporsi produk cacat yang diproduksi suatu mesin adalah sebagai berikut. Diskrit ya. P itu bisa bernilai 0,1 atau 0,2. 0,1 probabilitasnya 0,6, 0,2 probabilitasnya 0,4. Ya ini subjektif ya, maksudnya bayangin aja ada mesin yang menghasilkan menghasilkan cacat pada proporsi tertentu. Lah, itu susah ya bagi kita proporsi cacatnya itu menyebar sebenarnya gimana? P-nya loh, bukan jumlah produk cacatnya. Ini biasanya subjektif ya. Dan ini pun sebenarnya tidak terlalu realistis ya. Proporsi itu kan bisa apa saja di antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini malah dianggap diskrit. Gak apa-apa karena hanya sebagai contoh soal. Nah, ini untuk priornya tadi. Ya kalau kita sebagai misalnya sebagai yang mau menganalisis data ya pasti yang paling relevan untuk mengasih data ini ya mungkin orang yang kerja di bagian itu ya, quality control mungkin. Oke, variabel acak X besar adalah banyaknya produk cacat yang ditemukan dari dua produk yang diambil secara acak. Jadi ceritanya ada dua produk yang diambil secara acak. Berarti jumlah produk cacat dari antara dua itu pasti antara 0, 1, atau 2. 0 ini berarti semuanya bagus, 1 ini berarti 1 bagus, 1 cacat, 2 ini berarti dua-duanya cacat. Nah, pada nilai P tertentu, tentulah X ini menyebar binomial pada N sama dengan 2 dan P tertentu tadi, dengan fungsi massa peluang sebagaimana pada persamaan 15. Px diketahui P itu sama dengan N kombinasi X, P pangkat X, 1 min P pangkat 2 min X, untuk X sama dengan 0, 1, 2. Ya, FKP binomial pada umumnya ya, fungsi kepadatan peluangnya. Nah, ini bernilai 0 untuk X yang lain. Temukan penduga bias bagi P apabila dilakukan satu kali pengamatan nilai X. Satu kali pengamatan nilai X berarti dia hanya satu kali dalam mengambil dua produk itu. Dia hanya satu kali melakukan percobaan tapi langsung dua yang diambil. Berarti ya untuk mengkonstruksi likelihood-nya kita nggak perlu mengalihkan banyak-banyak, satu kali aja. Nah, pertama diperlukan sebaran marginal bagi X, yang mana didefinisikan sebagai jumlahan ya, karena tadi sifatnya diskrit. Jumlahan dari P, X diketahui P, P yang dijumlahin itu adalah P yang jalan. Ya, kita pakai jumlahan karena tadi X-nya ini diskrit ya, 0, 1, atau 2. Nah, karena diasumsikan hanya ada dua kemungkinan nilai dari P, berarti GX ini dapat kita nyatakan sebagai, ya kita masukkan saja di sini ya, di P sama dengan 0,1 dan di P sama dengan 0,2. Ya, ini berarti P-nya kita ganti 0,1 dulu, terus nanti ganti 0,2, terus dijumlah. Ya, kita peroleh hasilnya gini. Px diketahui 0,1, Pi 0,1, maksudnya P-nya ya yang 0,1, ditambah Px diketahui P di 0,2, dikali Pi di 0,2, P-nya di 0,2. Nah, ini akan sama dengan, ya berarti X di, ini kan P kecil ya, P kecilnya 0,1. Berarti X diketahui P kecilnya 0,1. Berarti percobaan binomial N-nya 2, P-nya itu 0,1. Ya, kita konstruksikan saja. Mungkin titik ya, biar nggak rancu dan komen di sini. Kita konstruksikan saja FKP-nya seperti biasa. Kombinasi 2X, 0,1 pangkat X, 0,9 pangkat 2 min X. Dikali Pi 0,1. Priornya, tadi didefinisikan sini ya, 0,6 jawabannya. Kita peroleh hasilnya itu seperti ini ya, masih belum dihitung karena nanti X-nya dari 0, 1, 2. Nah, ditambah dengan di 0,2. Di 0,2 berarti P-nya kita ganti 0,2 di sini dan di sini. Kita peroleh seperti yang di sini tadi ya, berarti 0,1-nya kita ubah jadi 0,2. Kombinasi 2X, 0,2 pangkat X, 0,8 pangkat 2 min X dikali Pi di 0,2 yang nilainya itu tadi adalah 0,4. Lah, kita peroleh hasilnya itu nanti untuk X sama dengan 0, 1, atau 2. Untuk sama dengan 0 berarti ya semua X-nya kita ganti dengan 0. Kita peroleh kombinasi 2, 0, 0,1 pangkat 0, 0,9 pangkat 2 min 0 hasilnya jadi 2, 0,6 ditambah kombinasi 2, 0, 0,2 pangkat 0, 0,2 pangkat 0,8 pangkat 2 min 0 jadi 2,
dikali 0,4, hasilnya 0,742. Dengan cara yang sama, di X sama dengan 1, ya kita ganti semua X-nya jadi 1. Kita peroleh hasilnya begini. Di X sama dengan 2, karena ada 3 kemungkinan tadi 0, 1, atau 2, kita lakukan hal yang sama, X-nya kita ganti 2, kita peroleh 0,022. Kita daftarkan semua yang sudah kita peroleh tadi. GX itu bernilai 0,742 untuk X sama dengan 0, 0,236 untuk X sama dengan 1, ya sama 1 ya, 0,022 untuk X sama dengan 2, dan bernilai 0 untuk yang lainnya. Itu tadi untuk GX-nya. Nah, sekarang sebaran posterior dapat dihitung untuk dua kemungkinan nilai proporsi yang diasumsikan. Nah, kalau kita mau mencari posterior pada kemungkinan nilai proporsi di 0,1, itu berarti Pi 0,1 diketahui X, ya berarti PX diketahui 0,1, Pi 0,1 dibagi GX. Ya, nanti hasilnya jadi, karena ini di 0,1 ya, P-nya ya FKP binomial 0,1 dikali dengan prior di 0,1 ya nilainya 0,6 dibagi dengan GX-nya. GX-nya tadi sebenarnya sudah kita peroleh ya, nanti nggak usah ribet-ribet lagi kita ngitungnya, sudah ada di sini. Nah, karena hanya ada dua nilai proporsi, untuk P sama dengan 0,2 pasti 1 min posterior di 0,1 diketahui X. Ya, masuk akal ya, karena hanya 0,1 atau 0,2. Ya berarti untuk 0,2-nya ya 1 dikurang 0,1, karena dia discrete ya tadi. Nah, ketika diperoleh X sama dengan 0, sebaran posterior untuk proporsi produk cacat, itu berarti tinggal Pi 0,1 diketahui 0, maksudnya X-nya di 0, ya berarti tinggal kita masukkan saja X-nya di sini dengan 0. Kombinasi 2 0, 0,1 pangkat 0, 0,9 pangkat 2 min 0 kali 0,6 dibagi G0 yang sudah kita peroleh tadi di sini. Kita peroleh hasilnya 0,655. Pi 0,2 diketahui 0 itu akan sama dengan 1 dikurangi yang ada di persamaan 24 ini ya, 0,345. Nah, nilai harapan dari posterior ini merupakan penduga bias bagi P. Syaratnya tadi adalah, bukan syarat ya, sebagai ketentuannya tadi adalah ini untuk kalau diperoleh X-nya sama dengan 0. Jadi ketika dia mengambil dua produk dari output mesin tadi, itu yang cacat 0, artinya semuanya bagus. Lah, itu berarti penduga biasnya adalah kita pakai 0,1345. Ya, bisa diterima ya. Jadi kalau ceritanya adalah kalau realisasinya itu 0, terus kalau realisasinya 1, dan kalau realisasinya 2. Nah, ini baru dia yang realisasinya di 0. Nah, dengan cara yang sama nanti kita bisa menghitung penduga bias ketika diperoleh X-nya 1 atau X-nya 2. X-nya 1 berarti dari 2 itu 1 cacat, 1 bagus. Untuk X-nya 2 berarti dua-duanya cacat. Nah, untuk X sama dengan 1 nanti, ya kita peroleh jawabannya teman-teman coba sendiri, ekspektasinya itu 0,15422. Untuk X sama dengan 2, 0,17273. Masuk akal ya? Ceritanya bayangin aja kita mengambil dua produk, kalau nggak ada yang cacat ya berarti proporsinya kecil, semakin banyak yang cacat proporsinya semakin besar. Makanya di sini makin banyak X-nya makin besar. Lah kenapa kok itu kan ceritanya dua-duanya di sini ya, dua-duanya cacat, masa peluang proporsi cacatnya, maksudnya bukan peluang ya, probabilitas cacat, peluang sama probabilitas sama ya, proporsi cacatnya itu cuma 17%. Lah itu tadi gara-gara memang priornya itu memang lebih mungkin dia di yang kecil, yaitu di 0,1. Bahkan prior untuk 0,3 itu dia sudah 0, paling maksimum di 0,2. Nah, berarti ya masuk akal ya kenapa hasilnya ini di 0,17273. Ya, begitu kira-kira bagaimana cara kita mengartikannya. Nah, nanti teman-teman silahkan coba ya dari mana dapat angka-angka ini. Oke, berikutnya adalah tugas. Nah, ini tugasnya diasumsikan bahwa sebagian peluang prior bagi proporsi produk cacat yang diproduksi oleh suatu mesin adalah sebaran seragam atau uniform. Sama kayak yang tadi ya sebenarnya soalnya, cuman ini lebih realistis. Kalau tadi itu dia discrete ya. Discrete proporsinya 0,1 atau 0,2. Kalau ini dia
uniform 0,1. Ya berarti bisa berapapun di antara 0,1. Lebih realistis ini ya daripada yang tadi. Nah, variabel acak X besar adalah banyaknya produk cacat dari dua produk yang terambil secara acak. Realisasi dari X besar ini nanti pasti 0 atau 1 atau 2. Artinya, pada nilai P tertentu atau proporsi produk cacat tertentu, X ini akan menyebar binomial pada N sama dengan 2, P-nya di P kecil. Temukan penduga sebagai nilai harapan dari posterior pada tiap-tiap nilai X yang mungkin. Pada tiap-tiap nilai X yang mungkin ya. Temukan pula variansi dari posterior pada tiap-tiap nilai X yang mungkin. Ya, kalau dia bisa kita pandang sebagai kernel dari sebaran tertentu ya, puji Tuhannya kita punya. Biasanya kalau misalnya kalau sebaran Poisson minnya lambda terus variansinya juga lambda ya. Kita bisa langsung pakai gitu. Kalau sebaran eksponensial misalnya minnya seper lambda ya, yang biasanya dinyatakan sebagai theta, seper lambda atau theta. Terus variansinya 1 per lambda kuadrat atau theta kuadrat. Nah, itu bisa kalau kita mengenalinya. Tapi kalau kita nggak kenal ya kita harus mencari ekspektasi sebagai, ya bisa banyak ya cara-cara ekspektasi, setidaknya 3, tapi yang paling sering dipakai itu yang integral minta hingga sampai tak berhingga dari X pangkat. Sebentar, kalau kita mau mencari ekspektasi dari X, berarti fx dx ya. Nah, walaupun nanti fx ini sebenarnya adalah posteriornya. Ini untuk ekspektasi dari X. Kalau kita mau cari variansinya nanti, variansi itu adalah ekspektasi dari X kuadrat min kuadrat dari ekspektasi X. Begini ya. Kuadrat. Oke, ini kalau kita cari X kuadrat berarti di sini diganti kuadrat, di sini diganti kuadrat. Oke, begitu ya. Sebagai catatan, jangan menggunakan software pada saat menyelesaikan persamaan. Apabila ditemukan langkah pengerjaan yang nggak jelas, jawabannya dianggap berhenti sampai langkah yang masih jelas. No free lunch, nggak ada makan siang yang gratis. Ya, silakan diartikan sendiri apa maksud peribahasanya. Oke, simpan semua pertanyaan yang mungkin muncul. Silakan di chat di grup kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Chat di grup ya, saya tidak melayani Japri karena takutnya nanti ada yang pertanyaannya sama, lantar kan saya jawabnya jadi redundant ya. Silakan teman-teman chat di grup. Sekian untuk video kali ini. Selamat belajar, semoga teman-teman paham. Terima kasih.